Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita akan melanjutkan kajian ilmu nahu dasar, masih membahas Nahwu Wadih, kitab Nahwu Wadih jilid 2. Sekarang kita akan membahas tentang al-ismul mu'tallul akhir. Isim mu'tal akhir. Isim mu'tal akhir itu yang pertama adalah al-maksuru, isim maksur. Wa ahwalu i'rabihi, dan kondisi-kondisi i'rabnya. Jadi isim-isim yang mu'tal akhir artinya adalah isim-isim yang di akhir katanya itu terdapat huruf illat, salah satu dari huruf illat yang 3, yaitu alif, wawu, atau ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu isim mu'tal yang pertama disebut dengan isim maksur. Baik, mari kita lihat contoh-contoh dari isim maksur. Al-amsilatu, contoh-contoh. Najal fata minal gharaqi. Naja ini fi'il madi, artinya telah selamat. Al-fata artinya pemuda, berarti ini sebagai fa'il. Setelah selamat siapa? Al-fata pemuda, minal gharaqi dari tenggelam. Min harfu jarin, al-gharaqi majrurun bimin. Ya, min ini huruf jar, kemudian al-gharaqi ini adalah isim yang majrur karena adanya min. Dibaca jar karena adanya min. Nah, yang mana isim maksurnya? Isim maksurnya di sini adalah al-fata. Al-fata ini adalah isim yang kedudukannya sebagai fa'il. Seharusnya fa'il itu kan marfu ya. Seharusnya fa'il itu marfu, dan biasanya tanda rofaknya untuk isim mufrad itu adalah dhammah. Tetapi di sini al-fata walaupun dia isim mufrad tidak terlihat di sini ada huruf dhammah. Al-fata. Nah, di sini bahkan huruf alifnya di sini itu ini namanya alif lazimah ya, karena diikuti sebelumnya ini adalah fathah, maka di sini walaupun bentuknya seperti huruf ya, tetapi dikatakan sebagai huruf alif dalam ilmu nahwu. Namanya alif lazimah yang mengikuti sebelumnya fathah. Nah, di sini al-fata namanya isim maksur karena di sini terdapat huruf illat di akhirnya yaitu alif. Sehingga karena ada huruf illat maka dia uzur menerima harokat dhammah, sehingga tetap dibaca al-fata. Maka di sini al-fata dia sebenarnya marfu'un wa alamatu raf'ihi, tanda rofaknya dhammatun. Dhammah tetap, tetapi dhammah yang muqaddaratun alal alif. Dhammah yang dikira-kirakan pada huruf alif ini. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru. Tercegah dia menerima harokat dhammah itu karena uzur, karena di sini ada ilat alif ya. Seperti itu, karena alif itu tidak menerima harokat. Nah, di sini naja al-fata minal gharaqi, telah selamat itu pemuda dari tenggelam. Selanjutnya contoh yang kedua. Dha'atil 'asha. Dha'ati al-'asha. Dha'at di sini adalah fiil madi yang di akhirnya di sini adalah ta'nis as-sakinah. Seharusnya dia di sini sukun, tetapi dikasih harokat kasrah di sini karena bertemu dua sukun. Ini dha'at di sini sukun, al-'asha di sini juga sukun, sehingga bertemu dua sukun, maka yang pertama ini dikasrohkan menjadi dha'atil 'asha. Dha'at fiil madi, al-'asha adalah fa'il. Ya, al-'asha di sini adalah fa'il. Tentu kedudukannya adalah marfu ya. Kedudukannya marfu. Tetapi di sini tanda rofaknya adalah muqaddarah. Kenapa? Karena di sini ada alif yang mencegah dia menerima harokat dhammah. Sehingga disebut dengan dhammah muqaddarah alal alif. Nah, al-'asha inilah yang disebut dengan isim maksur. Kenapa dikatakan isim maksur? Karena di akhirnya itu terdapat salah satu daripada huruf illat yaitu alif. Selanjutnya contoh yang ketiga, nalani al-adza. Nalani menimpa akan aku apa? Al-adza akan penyakit. Aku terkena penyakit. Di sini al-adza di sini adalah isim maksur yang kedudukannya sebagai fa'il dari kata nalani. Nalani di sini nala adalah fiil madi,
kemudian an-nun ini nun wiqayah, kemudian huruf ya ini nanti sebagai maf'ul, maf'ul muqaddam, kemudian al-aza ini adalah fa'il yang diakhirkan ya. Nah, al-adza di sini disebut dengan isim maksur karena di akhirnya itu terdapat huruf alif ya, huruf alif yang merupakan huruf illat. Berikutnya contoh nomor 4. Syamita biyal ida. Syamita merasa senang akan dia dengan aku al-ida tertimpa suatu serangan. Ya, dia merasa senang aku tertimpa serangan di sini. Di sini al-ida adalah isim maksur karena di akhirnya ini terdapat huruf ilat ya, huruf ilat yaitu alif. Nah, sehingga disebut dengan isim maksur. Nah, kita akan lanjutkan ke contoh yang ada di sebelahnya. Di sini contoh yang ada di sebelahnya ini nomor 1 najaitu, aku menyelamatkan. Najaitu ini fi'il fa'il ya. Huruf tu di sini adalah dhamir yang kedudukannya sebagai fa'il. Najja ini adalah fi'il madi. Ya, bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik menjadi najaitu yang artinya aku menyelamatkan. Al-fata pemuda. Al-fata aku menyelamatkan, siapa yang diselamatkan? Al-fata pemuda. Berarti di sini dia kedudukannya sebagai maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih ya. Dan maf'ul bih itu mansub. Tanda nasabnya kalau dia itu isim mufrad tentunya adalah fathah. Tetapi di sini kalau kita lihat huruf alifnya tidak ada harokatnya ya, sehingga dia fathatun muqaddaratun alal alif. Fathah yang dikira-kirakan yang ada pada alif ini. Min harfu jarin al-gharaqi majrurun bimin. Nah, di sini. Jadi dalam keadaan mansub pun isim maksur itu tidak tampak i'robannya atau harokatnya. Adha'tul 'asa, aku menghilangkan tongkat itu. Al-'asa di sini kedudukannya sebagai maf'ul bih juga. Tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah alal alif. Fathah yang dikira-kirakan pada alif mana amin zuhuriha karena dia tertegah untuk menerima harokatnya ya. Selanjutnya mana'tul adza. Mana'tu aku mencegah al-adza akan suatu penyakit. Al-adza di sini berarti kedudukannya juga sebagai maf'ul bih. Tanda nasabnya adalah fathatun muqaddaratun alal alif. Sama seperti di atas. Contoh nomor 1, 2, dan 3. La tusmit bial ida, janganlah kamu merasa senang akan menimpaku suatu serangan. Nah, di sini al-ida juga sebagai maf'ul juga. Dan tanda nasabnya adalah fathatun muqaddaratun alal alif. Baik, berikutnya kita akan lihat contoh yang bagian ketiga. Kalau di sini dia majrur semua ya, karena diawali dengan huruf jar. Raditu, saya ridho, saya telah ridho anil fata akan dari pemuda itu. Saya telah meridhoi pemuda itu. Itu di sini an adalah harfu jarrin, al-fata majrurun bi'an. Al-fata ini seharusnya majrur ya dengan an, dan memang dia majrur. Tanda jarnya adalah kasratun muqaddaratun alal alif. Kasrah yang disembunyikan atau yang dikira-kirakan pada huruf alif ini. Kenapa tidak ditampakkan? Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Tercegah dia ditampakkan harokat jarnya karena uzur. Alif itu uzur menerima harokat. Kemudian contoh yang kedua, ittaka'tu alal asa. Aku bertelekan tongkat. Nah, maksudnya bersandar pada tongkatnya gitu. Nah, di sini ala adalah harfu jarin, al asa majrurun bi ala. Asa ini majrur dengan adanya ala huruf jar. Nah, tetapi di sini huruf jarnya tidak kelihatan karena tercegah menerima harokat. Nah, ini al-fata al-asa ini disebut dengan isim maksur. Nah, isim maksur itu tidak tampak perubahannya, walaupun sebenarnya berubah, tetapi perubahannya itu muqaddarah, disembunyikan atau dikira-kirakan. Salim tu, aku telah selamat minal adza dari penyakit.
Nah, salim tu fi'il fa'il, min harfu jarrin, al-aza penyakit di sini dia majrur bimin. Majrur karena adanya huruf min, tetapi tidak tampak jarnya. Maka disebut dengan muqaddarah ya. Dia muqaddar. Kenapa muqaddar? Karena huruf alif itu uzur menerima harokat. Intasartu 'alal 'ida, saya tertolong dari serangan, atas serangan itu. Intasartu 'alal 'ida. Nah, kata al-'ida di sini dia majrur karena adanya ala, tetapi jarnya itu bikasratin muqaddaratin, dengan kasrah yang dikira-kirakan pada huruf alif ini, karena huruf alif ini termasuk huruf illat. Gitu ya, termasuk huruf illat, sehingga tidak dapat menerima harokat. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita baca pembahasan dari kitab ini. Al-bahthu, pembahasan. Al-kalimatu, kosakata, al-fata, wal-asa, wal-aza, wal-ida. Kosakata al-fata, al-asa, al-aza dengan al-ida fil amsilatil mutaqaddimati, pada contoh yang sudah lewat tadi, kulluha asmaun, semuanya adalah isim. Al-fata isim, al-asa isim, al-adha juga isim, al-ida juga isim. Mu'rabatun, dan semuanya ini adalah isim mu'rab, bukan isim mabni ya. Semuanya ini adalah isim mu'rab. Wa fi akhiri kulli minha alifun sabitatun, tetapi pada akhir-akhir dari tiap isim tadi, yaitu al-fata, al-asa, al-adha, dan al-ida itu terdapat huruf alif sabitah. Hadhil asma wa ma syabihuha, isim-isim ini dan apa yang serupa dengan isim ini, min kulli ma huwa mu'rabu akhiruhu alifun lazimatun. Min kulli ma huwa mu'rabun, dari tiap-tiap yang isim mu'rab, akhiruhu alifun lazimatun, yang di akhirnya itu terdapat alif lazimah, tusamma bil asma'il maqsurah, semuanya dinamakan dengan isim maksur. Jadi inilah al-fata, al-asa, al-adha, dan al-ida ini yang dinamakan isim maksur. Baik, selanjutnya, wa idza ta'ammalta, dan jika kamu renungkan, hadhil asma'a, isim-isim ini, yaitu seperti yang tadi al-fata, al-ida, al-asa. Kalau kita renungkan isim-isim tadi itu, wajadtaha fil qismil awwali marfu'atan, kamu akan menemukan dia pada bagian contoh yang pertama, dia dalam keadaan marfu. Yang ini maksudnya ya. Jadi contoh bagian pertama yang ini, di sini al-fata marfu, al-asa marfu, al-adha marfu, al-ida marfu. Nah, kalau di sini al-fata dia nasab ya, mansub. Al-asa mansub, al-adha mansub, al-ida juga mansub. Tetapi bentuknya tetap ya. Nah, kalau di sini al-fata di sini dia majrur, al-asa majrur, al-adha majrur, al-ida majrur. Majrur karena ada huruf min. Nah, tetapi bentuknya atau tulisannya dia tetap. Itu jadi agak mirip seperti mabni, tetapi dia ini tetap dikatakan mu'rab ya. Mari kita baca pembahasannya. Fil qismil awwali marfu'atan, pada bagian contoh yang pertama, isim-isim itu dia marfu. Lianna, karena kulla wahidin minha yaqa'u fa'ilan. Tiap-tiap dari isim tadi itu berkedudukan sebagai fa'il. Ya, jadi yang namanya fa'il ya pasti marfu semua. Wa fil qismi tsani mansubatan, dan pada bagian yang kedua dia itu dalam keadaan mansub. Lianna kullan minha maf'ulun bih, karena tiap-tiap dari isim tadi itu kedudukannya sebagai maf'ul bih. Wa fil qismi tsalisi majruratan, dan pada bagian yang ketiga dia itu dalam keadaan majrur biharfi jarrin, karena adanya huruf jar. Fama alamatur raf'i wan nasbi wal jarri fiha, lalu mana tanda rofa, nasab, dan jarnya pada yang contoh-contoh tadi. Nahnu na'lamu annal alamatil asliyah lirraf'i wan nasbi wal jarri hiya dhammah wal fathah wal kasrah. Kita ketahui bahwasanya tanda-tanda asliyah bagi rafa, nasab, dan jar itu adalah dhammah, fathah, dan kasrah. Walakinnana huna la nara
atharan lidhammi awil fathi awil kasri. Tetapi pada contoh-contoh tadi kita tidak melihat adanya dhammah, fathah dan kasrah atau kasrah. Fama sababu zalik? Maka apa yang menyebabkan hal seperti itu? Maksudnya kenapa dhammahnya tidak kelihatan, fathahnya juga tidak tampak dan kasrahnya juga tidak tampak? Apa yang menyebabkan itu? As-sababu, penyebabnya adalah anna akhira kulli kalimatin min hadhil kalimat, bahwasanya akhir dari tiap-tiap isim tadi alifun. Nah, ini masalahnya, terdapat huruf alif. Wal alifu yata'addaru tahrikuha, dan alif itu dia uzur menerima harokat. Walizalika baqiyat sakinatan, karena itulah dia itu tetap kondisinya dalam keadaan sukun. Itu. Wa quddirat 'alaiha dhammatu fi halatir raf'i, dan ditakdirkan atau dikira-kirakan atasnya itu dhammah pada saat dia itu dalam keadaan rafa. Wal fathah fi halatin nasbi, ditakdirkan atau dikira-kirakan dia itu fathah ketika dalam keadaan nasab. Wal kasrah fi halatil jarri, dan dikira-kirakan bahwa dia itu kasrah ketika dalam keadaan jar. Jadi dia dhammahnya itu fathahnya dan kasrohnya muqaddarah, karena di akhirnya itu terdapat huruf alif, alif lazimah yang tidak dapat menerima harokat. Nah, setiap isim yang di akhirnya itu terdapat huruf alif lazimah atau huruf illat berupa alif, maka dia itu disebut dengan isim maksur. Baik, kesimpulan mari kita baca kaidahnya. Al-qawaidu, kaidah-kaidah. Kaidah nomor 40 dan nomor 41. Al-maksuru, isim maksur. Huwa adalah kullu ismin, semua isim. Mu'rabin, yang mu'rab. Akhiruhu alifun lazimatun, yang di akhirnya itu terdapat huruf alif lazimah. Nah, ini definisinya aja. Jadi apa itu isim maksur? Isim maksur itu adalah isim yang mu'rab tetapi di akhirnya itu terdapat huruf alif lazimah. Itulah yang disebut dengan isim maksur. Seperti contoh-contoh yang tadi, al-fata, gitu ya, al-ida, itu semua namanya adalah isim maksur. Kemudian kaidah nomor 41. Tuqaddaru ala akhiril maksuri, ditakdirkan atas akhir-akhir isim maksur, maksudnya disembunyikan atau dikira-kirakan harokatnya, harokatul i'rabi, harokat i'rab as-salas, yang 3. Jadi dia muqaddar, ditakdirkan harokat-harokatnya. Dalam keadaan marfu dia dhammah muqaddarah. Dalam keadaan nasab dia fathah muqaddarah. Dalam keadaan jar dia kasratun muqaddarah. Jadi ditakdirkan, tidak dizahirkan ya. Tidak dizahirkan. Nah, ini pembahasan tentang isim-isim yang di akhir katanya terdapat huruf illat. Bagian pertama disebut dengan isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim maksur adalah isim yang mu'rab yang di akhirnya itu terdapat huruf alif lazimah. Jadi kapan saja teman-teman melihat ada isim kemudian di akhirnya terdapat huruf alif lazimah seperti kata al-fata, al-asa, al-adza dan al-ida, maka ini disebut dengan isim maksur. Jadi nanti i'rabnya itu dia semuanya muqaddarah, disembunyikan pada huruf alifnya itu, alasannya karena huruf alif ini uzur menerima harokat. Demikian, mudah-mudahan pembahasan kali ini dapat dipahami dan semoga apa yang kita bahas pada hari ini mendapatkan keberkahan, ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.